Kepada ketua kelas, boleh dimulai doanya? Iya? Baik, Bu. Berdoa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Nah, jadi anak ibu semuanya, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya manusia. Oke, bagus. Nah, jadi pembelajaran tentang sumber daya manusia ini adalah pembelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari pada kehidupan sehari-hari kita, karena terkait dengan bagaimana nanti kehidupan kita dalam menganalisis pekerjaan dan juga kualitas kehidupan kita. Nah, oke, sebelumnya anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk menganalisis tentang pengertian sumber daya manusia dan juga bentuk-bentuk sumber daya manusia serta kriteria sumber daya manusia itu apakah bagus atau tidak. Nah, dan juga bagaimana sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau masuk pertanyaan dulu nih. Untuk anak ibu semua, apakah tahu tentang atau apakah sudah pernah memikirkan tentang kenapa sih negara Jepang itu lebih maju daripada negara kita? Atau anak ibu semua sudah pernahkah berpikir tentang kenapa sih di Indonesia ini ada daerah-daerah yang pembangunannya maju dan ada juga pembangunannya yang tidak maju, atau kenapa Indonesia ini nggak rata pembangunannya? Sumber daya manusianya dulu. Oke, bagus. Yang lain? Kurang tahu, Bu. Oke, cepat. Nah, oke anak ibu semuanya. Sebelumnya materi kita seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi berkaitan dengan sumber daya manusia. Oke, anak ibu semuanya, ada yang tahu apa itu sumber daya manusia? Kita? Saya boleh. Oke, Aiza boleh? Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang berasal dari manusia. Betul. Kita? Sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Betul. Nah, jadi anak-anak semuanya, sumber daya manusia itu adalah kemampuan, potensi, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan juga tenaga kerja yang dimiliki oleh seseorang atau manusia yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan lain sebagainya yang harus menunjang kehidupan manusia tersebut agar terus berjalan dengan baik. Bagus. Nah, ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi inti, anak ibu semuanya harus menyimak sebuah kasus yang ada di lingkungan kita nih, di mana kasus tersebut adalah tingkat putus sekolah tinggi dan kurangnya fasilitas pelayanan masyarakat di Desa Lubuk Kembang Sari. Nah, jadi dalam kasus tersebut disebutkan bahwasannya suatu daerah atau bisa disebut dengan Desa Lubuk Kembang Sari ini memiliki tingkat putus sekolah anak yang sangat tinggi, di mana anak-anak hanya putus sekolah sampai SD atau bahkan tidak lulus SMP, dan juga fasilitas pelayanan masyarakatnya sangat kurang, seperti tidak ada puskesmas dan juga sulit untuk mencetak dokumen-dokumen administratif dan sebagainya macamnya. Nah, hal itu menyebabkan banyaknya pengangguran yang ada di desa tersebut. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa sih kaitan antara tingkat sekolah dan kurangnya fasilitas pelayanan terhadap pengangguran dan juga sumber daya manusia? Ada, Bu. Apa sih kaitannya kalau ada? Kaitan antara tingkat putus sekolah yang menjadi seorang pengangguran dan juga sumber daya manusia. Apa itu? Karena nggak ada uang makanya putus sekolah, Bu. Boleh. Yang lain? Sumber daya manusia ini tentunya memiliki keterkaitan dengan tingkat putus sekolah dan
kurangnya ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar untuk kemajuan masa depan kita semua. Bu, oke, buat ini udah ada video